Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Kita dapat informasi gila ya, kabar yang benar-benar menurut saya ini nggak make sense, benar-benar gak masuk akal. Seperti kita ketahui, ini Israel memang berulang kali mencoba untuk melakukan pengusiran paksa atau genosida terhadap 2,2 juta warga Gaza di Palestina. Tapi rencana kali ini benar-benar nggak masuk akal, di luar logika dan juga nggak berperi kemanusiaan. Ya, sebelumnya perlu teman-teman ketahui ya, Israel ini sudah berulang kali mencoba untuk mengusir warga Palestina di jalur Gaza ke berbagai negara Timur Tengah ataupun Afrika. Tapi di sini hampir mayoritas negara-negara Arab sepakat untuk tidak mau menerima warga Palestina ya, tidak mau menerima para pengungsi Palestina. Akhirnya nih negara-negara Afrika yang dijadikan planning keduanya atau plan B-nya. Salah satunya itu Kongo yang disebut-sebut mau menerima warga Palestina. Tapi masalahnya ya balik lagi di sini, para penduduk Gaza enggan atau enggak mau direlokasi atau diusir paksa. Nah, hari ini teman-teman kita dapat informasi yang cukup gila di mana Israel ini berencana untuk membuat sebuah pulau buatan ya, atau pulau reklamasi di lepas pantai Gaza untuk menampung 2,2 juta warga Palestina. Kita bisa bayangkan akan sepadat apa pulau itu, pulau buatan yang didirikan Israel untuk menampung jutaan warga Palestina, dan tentu ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Apakah Israel ingin mendirikan sebuah penjara baru untuk rakyat Palestina atau seperti apa? Ya, informasi ini teman-teman kita dapat di artikel Tribun yang berjudul Israel gagas pulau buatan di lepas pantai Gaza sebagai tempat tinggal warga Palestina pasca perang. Ya, kita bisa bayangin kalau misalnya kita ya, warga Indonesia dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran kita, tanah nenek moyang kita ya, dan diharuskan tinggal di tengah lautan di sebuah pulau buatan ya. Ini benar-benar gak masuk akal, dan rupanya rencana ini telah disetujui oleh parlemen Israel dan lagi ditinjau ke Uni Eropa. Benar-benar gak masuk akal nih teman-teman. Nah, biar informasinya bisa tersampaikan secara menyeluruh yang lebih kredibel, kita bakal baca dulu artikelnya bersama-sama, oke? Dilansir dari Serambi News, Menteri Luar Negeri Israel yang bernama Katz telah menyarankan agar penduduk Gaza dapat dipindahkan ke sebuah pulau buatan di Laut Mediterania. The Guardian melaporkan pada hari Senin. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, surat kabar yang berbasis di London mengatakan bahwa usulan Katz telah menimbulkan kekecewaan di Brussels, di mana Menteri Israel bertemu dengan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa untuk membahas rencana perdamaian komprehensif. Situs berita Israel, Jerusalem Post, melaporkan bahwa Katz menunjukkan kepada Dewan Menteri Luar Negeri Eropa klip video di mana sebuah pulau buatan di lepas pantai Gaza serta usulan jalur kereta api yang menghubungkan Israel dan Arab Saudi, Jordania, Bahrain, dan UAE. Tujuan kami jelas, demilitarisasi dan stabilitas Gaza dengan Israel mempertahankan kendali penuh keamanan untuk melindungi rakyat kami. Pencapaian ini akan membuka pintu peluang regional baru, memungkinkan kami untuk mendorong inisiatif ekonomi dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk rakyat Gaza, katakan seperti dikutip kepada para Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Katz telah menganjurkan pembuatan pulau buatan di lepas pantai Gaza selama bertahun-tahun setelah mengusulkan gagasan tersebut pada tahun 2011 lalu ketika menjabat sebagai Menteri Transportasi di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Usulan tersebut mencakup rencana kekuatan militer internasional untuk mengendalikan penuh pulau tersebut yang akan menjadi pusat pelayaran Gaza setidaknya selama 100 tahun ke depan. Otoritas Palestina saat itu menolak gagasan tersebut dan menyebutnya sebagai fantasi murni. Israel dituduh berusaha mengusir paksa warga Gaza dalam perang brutalnya di daerah kantong pantai tersebut yang telah menewaskan lebih dari 25.000 orang dan membuat 1,8 juta orang mengungsi.
tokoh-tokoh terkemuka pemerintah termasuk Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir telah melontarkan gagasan imigrasi sukarela dari Gaza, sebuah rencana yang dikecam sebagai eufemisme untuk pembersihan etnis. Ya teman-teman, percaya atau tidak ya, dan saya yakin banyak sekali pendukung Israel yang tidak mempercayai video ini, tidak mempercayai artikel-artikel yang telah dirilis di berbagai media-media sosial. Tapi yang jelas ini sungguh tidak bisa diterima, tidak masuk akal, tidak berperi kemanusiaan, dan melanggar berbagai hukum-hukum internasional. Kita bisa bayangkan pemindahan 2,2 juta warga Palestina ke sebuah pulau ya di tengah laut tanpa akses bebas. Ini sama saja seperti pembunuhan, seperti pembersihan etnis atau genosida secara perlahan. Ya, kita bisa bayangkan jika 2,2 juta warga Gaza ini harus dipindahkan ke tengah lautan. Bagaimana jika mereka memerlukan pertolongan medis, pertolongan bahan makanan? Itu sama saja dengan sebuah penjara baru di lautan, dan ini harus ditolak ya. Gagasan gila ini harus ditolak oleh PBB, oleh seluruh dunia, dan termasuk oleh pemerintah Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan warga-warga Gaza, anak-anak Gaza, para perempuan Gaza, para orang-orang tuanya dipenjara di tengah lautan tanpa adanya dukungan dari negara lain. Dan saya sepakat dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa ya, para Menlu Eropa yang kecewa dengan keputusan Israel, dengan gagasan Israel untuk membuat sebuah pulau buatan di Laut Mediterania. Ya, ini pulau bukan seperti pulau di pikiran kita ya. Kalau misalnya pulau seperti yang dibikin oleh UEA ya, Uni Emirat Arab di Dubai misalnya, itu adalah sebuah pulau yang dipenuhi dengan fasilitas bintang 5. Tapi ini kita nggak tahu pulaunya itu seperti apa, seluas apa fasilitasnya, bagaimana alur logistiknya ke sana. Itu sama saja seperti penjara ya, dan bahkan mungkin lebih buruk daripada gulag, penjaranya di Uni Soviet dulu. Ini kita bisa bayangkan ya bagaimana ngerinya nanti kehidupan warga Palestina di pulau terpencil, terisolasi, dan dikuasai penuh oleh Israel. Sekarang saja tepi barat dikuasai oleh Israel, ya pemerintah Israel bisa berbuat seenaknya, bisa merenggut rumah, bisa mengusir paksa, ya itu teman-teman bisa lihatlah. Kalau misalnya nggak percaya silahkan cross check sendiri informasinya. Itu ini mapnya ya. Wilayah tepi barat itu sudah makin mengecil, makin menyusut, dan mungkin beberapa tahun lagi nggak ada lagi tuh tepi barat ya. Ya mungkin itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Percaya atau enggak itu balik lagi teman-teman. Mau disebut ini informasi hoax, udah biasa ya. Mau disebut saya cuma bikin sensasional, ya itu udah biasa. Ya kalau misalnya udah nggak suka dengan kemanusiaan, udah tidak mendukung rasa keadilannya, gimana lagi? Oke, itu aja teman-teman. Kita tentu bakal lanjut lagi update informasi menarik lainnya di Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.